Manusia, hewan, maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Apa itu bernapas? Mengapa kita perlu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bernapas sangat penting karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kelebihan karbon dioksida harus juga dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Syifa, kamu tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya Sinta, melalui lubang hidung udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun jika kita bernapas menggunakan hidung akan lebih baik loh Sinta, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Syifa. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Hidung juga jalur langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia. Yang kedua, pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah gak, Syifa? Pernah banget Sinta, itu kenapa ya? Tersedak adalah gerak refleks untuk mengeluarkan benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks merupakan gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Syifa. Kemudian, pangkal tenggorok yang bisa disebut laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau biasa yang disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Sinta? Jika kita menghirup udara, maka udara akan masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus kan terdapat pembuluh darah, gimana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Sinta, tahu nggak sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernapasan dada dan sistem pernapasan perut. Jelasin dong Sinta perbedaan dari keduanya. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengarut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali Syifa. Lalu menurut kamu bagaimana pernapasan perut kita Syifa? Aku belum yakin banget Sinta, jelasin dong.
Penapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi atau posisi diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Benar sekali, Syifa. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan yaitu dipengaruhi oleh usia. Bagi yang memiliki frekuensi lebih tinggi daripada orang dewasa, karena metabolisme bayi lebih tinggi daripada orang dewasa, karena metabolisme bayi yang lebih tinggi. Frekuensi pernapasan juga dipengaruhi oleh aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan akan lebih tinggi saat berolahraga dibandingkan saat santai. Saat kondisi demam, asma, dehidrasi, atau mengalami gangguan jantung, frekuensi pernapasan akan juga lebih tinggi. Nah, sekarang sudah paham kan Syifa, bagaimana cara manusia bernapas? Dengan pengetahuan ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah menyediakan oksigen gratis untuk kita bernapas. Agar kita tetap nyaman bernapas, yuk kita jaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon. Selain itu, kita juga harus menjaga organ pernapasan dengan makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan menghindari kebiasaan buruk yaitu merokok.